Karena ini bukan pertama kalinya sebuah program penghargaan yang gede memperlakukan idol dengan cara yang seperti ini. Melihat bagaimana mereka mengerahkan segalanya untuk Hyunjin, NMIXX sepertinya sudah ketinggalan zaman deh. Hai guys, I'm Soul Kim. Welcome back to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian yang nonton itu diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan juga God bless you. Nah guys, dalam video kali ini seperti biasa kita itu akan gibah nih, atau kita akan membahas tentang topik-topik yang lagi hangat banget diperbincangkan dan tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Jadi supaya kalian gak ketinggalan informasi apapun, langsung aja subscribe channel YouTube ini and don't forget to like, comment, and share. Thank you so much. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Well guys, langsung saja kita mulai dari topik yang pertama. Kita akan membahas tentang Asia Artist Award 2022. Mana nih suaranya yang udah nonton tadi malam? Angkat tangan dulu. Anyway, dari penampilan para artis di Asia Artist Award tadi malam, mana yang bakal itu terpukau banget? Jujur ya, kalau aku tuh bener-bener kaget banget sama LE SSERAFIM. Mereka pakai versi rock dong coy, waduh kaget banget sih. Dan aku juga bener-bener terpukau banget sama Lyodra pastinya. Keren banget Lyodra, ya Allah, keren banget Lyodra tadi malam coy. Dan Lyodra juga dapetin penghargaan ya, wow, congratulations, so proud banget. Dan teman-teman, langsung aja di sini aku akan bacakan saja siapa yang menjadi pemenang dalam acara tersebut. Oke, kita mulai dulu dari penghargaan Daesang Song of the Year dimenangkan oleh IVE dengan Afterlife. Fales ya, Wak. Next, untuk yang Daesang Actor of the Year dimenangkan oleh Lee Juno. Daesang Album of the Year dimenangkan oleh Stray Kids dengan Maxidon. Congratulations. Emang si Maxidon deserve sih untuk dapetin, karena penjualannya juga sangat tinggi banget, lagu-lagunya juga kece banget. Dan untuk Stray Kids di tahun ini emang wow, bersinar banget sih. Lanjut untuk yang Daesang Performance of the Year dimenangkan oleh My Chemical Like Boy New Jeans. Lanjut untuk yang Daesang Singer of the Year dimenangkan oleh Seventeen. Wow, high level artist nih. Lalu untuk yang Daesang Stage of the Year dimenangkan oleh Im Young Woo. Wow, Im Young Woo panen Daesang ya. Di tahun ini panen banget coy. Lalu untuk yang Rookie of the Year dimenangkan oleh 3 girl group sekaligus. Ada IVE, New Jeans, dan juga LE SSERAFIM. Mereka emang deserve banget sih untuk dapetin, karena di tahun ini mereka emang sangat-sangat bersinar banget teman-teman. Lanjut untuk yang Rookie of the Year versi aktor dimenangkan oleh Kang Daniel dan juga So Bum Jun. Lanjut ke Popularity Award dimenangkan oleh BTS. By the way, untuk Jin sudah wamil ya. Aduh Jin udah wamil. Annyeong Jin Hyung, semoga nanti di tempat wamilnya itu nggak ada kendala. Semoga semuanya juga dilancarkan. Dan untuk para ARMY tetap semangat ya, keep fighting. Lanjut kita ke penghargaan yang berikutnya, yang Popularity Award versi aktor dimenangkan oleh Kim Son Ho. Lalu untuk yang Asia Celebrity Award dimenangkan oleh ITZY dan juga Lyodra. Wow, congratulations Lyodra. Next ke penghargaan yang berikutnya, ini ada Asia Celebrity Award yang versi aktor dimenangkan oleh Kim Son Ho lagi. Wow, congratulations Kwon Yuri, PP, dan juga Bilkin. Lanjut untuk yang Best Artist Award versi singer dimenangkan oleh ITZY, The Boys, dan juga The Rampage. Sedangkan untuk versi aktornya dimenangkan oleh Han So Hwi, So In Guk, dan juga Park Min Young. Next untuk yang Best Icon Award versi singer dimenangkan oleh Alexa. Wow, congratulations Alexa. Lalu juga dimenangkan oleh Very Very. Best Icon Award versi aktor dimenangkan oleh Im Jae Hyuk. Lanjut ke Fabulous Award dimenangkan oleh Seventeen dan juga Im Young Woo. Focus Award versi singer dimenangkan oleh Lapillus, HBO, dan juga Trance. Amazing. Next untuk yang Focus Award tapi versi aktornya dimenangkan oleh Haknyeon. Haknyeon member The Boys kan? Next ke New Wave Award versi singer dimenangkan oleh Tempest, NMIXX, dan juga Keplo. Lalu untuk yang New Wave Award versi aktor dimenangkan oleh Hwang Min Hyun dan juga Choi Siwon. Wow. Best Actor Award dimenangkan oleh Lee Jae Wook, Kim Sejong, Lee Jun Young, dan juga Kwon Yuri. Wow, Kwon Yuri udah dapat 2 penghargaan ya. Best Emotive Award untuk aktor dimenangkan oleh Na In Woo. Best Emotive Award versi singer dimenangkan oleh NMIXX dan juga Gravity. Lalu untuk yang Best Musician Award dimenangkan oleh LE SSERAFIM, Baek, Choi Yena, Treasure, dan juga Nizio. Wow, congratulations untuk Yena. Wow, debak. Bangga ya. Lanjut untuk yang Best Producer Award dimenangkan oleh So Hyun Joo dari Starship Entertainment. Next ke penghargaan Best Choice versi singer dimenangkan oleh Cosmic Girls. Chokome ini adalah subunit dari Cosmic Girl ya. Lalu untuk yang Card, Card akhirnya menang. Stray Kids juga menang, Keplo, dan juga Pentagon. Next untuk yang Best Choice versi aktor dimenangkan oleh Kim Son Ho. Wow, Kim Son Ho udah dapat 3. Debak.
Next untuk yang Hot Trend Award dimenangkan oleh IVE, Nizio, Im Young Won dan juga Seventeen. Lanjut untuk yang Hot Trend Award versi aktor dimenangkan oleh Lee Chun Ho dan juga Park Min Young. Untuk yang Potential Award versi singer dimenangkan oleh Like Sam, CFN, Kingdom dan juga Billy. Next Potential Award tapi versi aktor dimenangkan oleh Kang Daniel. Kang Daniel udah dapat penghargaan berapa nih? Debang. Lalu untuk yang Triple A Scene Stealer dimenangkan oleh Ryu Kyung Soo. Next ke Triple A Best Achievement dimenangkan oleh Kwon Yuri. And the last untuk yang Best Acting Award dimenangkan oleh Kim Yong Dae, Bona, Hwang Min Hyun dan juga Choi Siwon. Wow, congratulations untuk para pemenang dari Asian Artist Award 2022. Anyway, artis kalian menang di penghargaan apa nih? Nanti langsung aja komen di kolom komentar ya. Tapi guys, ada sesuatu yang terjadi nih dengan Asia Artist Award. Kalian tahu gak sih bahwa baru-baru ini banyak banget dari netizen yang geram atas bagaimana perlakuan yang diberikan kepada idol di acara tersebut. Jadi ada sebuah video yang beredar, coba kita perhatikan videonya seperti apa ya, dan nanti kita nilai bersama-sama. Wow. Alright. Oke, teman-teman, jadi udah lihat videonya seperti apa, dan kalau kalian lihat video tadi ada yang nggak sih masalahnya di sini di mana? Belum juga masalahnya di mana. Dan kalian bertanya-tanya masalahnya di mana? Oke, kalau kalian bertanya aku jawab ya. Nanti jangan lupa join live. Jangan lupa singanya ya. Enggak teman-teman, bukan itu ya. Untuk lebih jelasnya dapat kalian perhatikan sekali lagi. Nah, dalam foto grup setelah acara itu, terlihat di sini bahwa semua aktor diberikan kursi untuk duduk di depan, sementara para idol berdiri di belakang ataupun berjongkok di samping. Hanya MC-nya doang, yakni itu Super Junior dan juga Jang Won Young IVE yang diberikan duduk di depan bersama dengan para aktor. Nah, jadi itulah masalahnya teman-teman. Netizen itu kayak miris loh melihatnya gitu. Kenapa sih cuma aktor doang gitu yang dikasih kursi gitu? Apakah pihaknya nggak mampu sewa kursi? Apakah pihaknya kekurangan dana sewa kursi? Atau kursinya ada yang patah gitu ya kan? Wih, dan juga gitu. Dan coba sekarang untuk lebih jelasnya kita akan lihat seperti apa komentar-komentar dari para netizen melihat fenomena yang satu ini. Fenomena ya kayak apa aja nih. Oke, untuk komentar pertama ada yang bilang kayak gini teman-teman. Betapa mencengangkannya. Apakah mereka berperilaku tidak adil kepada para idol yang hadir sepanjang pagi sambil menulis artikel yang menghina tentang para idol yang tidak hadir? Oh my god, ya ampun. Berbicara dengan tegas ya, semua orang ada di sana untuk melihat para idol. That's right, stay louder. Jadi bukankah mereka menunjukkan kepada penonton adegan seperti itu hanyalah cara memandang rendah para idol? Bener sih, gue jujur miris banget teman-teman ngelihat idol itu kayak selalu gitu diperlakukan dengan cara yang seolah-olah mereka ini lebih rendah gitu dari para aktor gitu. Stop dong kayak gini. Mengapa sih mereka bahkan mengundang para aktor? Ada juga masalah tentang bagaimana idol yang diundang untuk tampil di upacara penghargaan aktor diperlakukan. Jadi mengapa idol harus memberikan perlakuan yang lebih baik kepada aktor? That's right. Jadi pengen nangis teman-temannya sebagai penggemar idol. Bukan aku nge-hate aktornya atau enggak teman-teman. Tapi aku tuh yang nggak sukanya adalah bagaimana perlakuan dari para staffnya. Karena ini bukan pertama kalinya sebuah program penghargaan yang gede memperlakukan idol dengan cara yang seperti ini. Seolah-olah mereka itu merendahkan profesi sebagai seorang idol. Padahal ya kalau dipikir-pikir nih ya, fans itu rela beli tiket mahal-mahal buat nonton idolnya tampil. Iya kagak? Iya kan? Bukan cuma untuk nonton yang menang doang, kagak coy, kagak. Mereka datang ke sana ya pengen ngelihat bagaimana penampilan dari idol favorit mereka. Tapi ada juga sih yang mau melihat juga penampilan para aktor. Nah, yang kita permasalahkan di sini adalah bukan para aktornya, tapi bagaimana staf acaranya yang tidak memperlakukan semua artis yang tampil di sana dengan adil. Baik idol dan juga aktor harus diperlakukan dengan sama gitu. Come on, ini tuh udah zaman kapan gitu ya kan, bukan zaman dahulu. Hal-hal seperti ini harusnya diubah gitu. Jangan seperti ini terus-menerusan. Dari tahun dulu sampai tahun sekarang masih aja pakai cara yang sama gitu. Come on dong, lebih berpikir terbuka gitu ya, open minded gitu ya. Ini adalah zaman dimana kita itu harus memperlakukan semuanya dengan sama. Tidak ada yang harus ditinggikan dan juga tidak ada yang harus direndahkan. Apalagi mereka juga pas di sana kan predikatnya adalah sebagai artis. Gak ada yang sebagai bangsawan, gak ada yang sebagai babu. Semuanya di sana jadi artis coy, artis yang tampil untuk menerima penghargaan. Jadi seharusnya mereka juga diperlakukan dengan sama, tidak seperti ini. Bukan gimana-gimana ya teman-teman, gue panasnya karena ini tuh terus terjadi secara terus-menerus, secara kontinu terjadinya. Ini tuh harus diubah nih, pola seperti ini, perilaku seperti ini, dan cara memperlakukan seperti ini harus diubah. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Masa iya dari zaman dahulu tetap aja dipakai kayak gitu? Aduh ya Allah, emosi ya.
Sabar teman-temannya, next kita baca lagi bagaimana komentar yang berikutnya. Lebih buruk dari Mama, bener. Lebih buruk dari Mama sih. Kalau kalian nggak tahu apa yang terjadi dengan Mama, maybe bisa kepoin ya video aku yang 2 tahun lalu kita juga sempat bahas. Itu juga ramai banget. Mereka bisa dong memberikan kursi untuk semua orang. Ini benar-benar mencengangkan. Iya ya, ini acara besar loh. Kayak kurang dana aja gitu nggak bisa sewa kursi. Heran deh. Acara sekolah gue aja sewa kursi ratusan bisa. Acara Asiatis World coy, ini iklannya banyak loh. Stasiun televisi juga nyarin loh. Dan stasiun televisi terutama Indonesia juga pasti bayar dong ke pihak acaranya gitu untuk nyarin di televisi mereka. Kagak mungkin kagak bisa sewa kursi, kagak mungkin itu. Masa kalah sih sama sekolah gue yang SMK nih notabene ya bisa sewa kursi ratusan ribuan bisa. Hanya kursi untuk para aktor. Ini acara penghargaan negara kita. Sudah aneh kalau mereka mengadakannya di luar negeri. That's right, ngadainnya di Jepang lagi ya. Nggak Mama di Jepang, ini juga di Jepang, selalu di Jepang. Apakah dikarenakan lebih banyak cuan? Kayaknya. Tolong jangan panggil aktor lagi. Bahkan untuk Mama mereka hanya memberikan ruang tunggu untuk aktor juga. Tidak, tetapi anak-anak kami mematahkan tubuh mereka untuk tampil di atas panggung. Tidak bisakah mereka setidaknya mendapatkan kursi? That's right. Dan guys, bagaimana nih pendapat kalian setelah melihat bagaimana perlakuan dari pihak acara terhadap para idolnya? Apakah kalian juga merasa udah gerah nih? Karena ini bukan pertama loh teman-teman ya. Jadi pasti banyak banget dari penggemar idol yang udah nggak bisa terima lagi idol mereka diperlakukan seperti itu. Next teman-teman, kita akan masuk ke topik yang kedua. Kita akan membahas tentang NMIXX. Oke, untuk NMIXX di sini ada 2 topik ya. Untuk topik pertama mengenai NMIXX yaitu tentang mereka yang sudah membatalkan konten mereka yang dijadwalkan telah dirilis di hari yang sebelumnya. Sebelumnya, JYP Entertainment kan secara tak terduga ya mengumumkan bahwa salah satu membernya yakni Jinnie keluar dari NMIXX. Dan ini juga tentu mengejutkan para fans. Dan segera setelah pengumuman tersebut, ada 6 member yang tersisa itu terlihat di bandara menuju ke acara Asiatis World 2022 yang ada di Jepang. Sementara untuk NMIXX terus melanjutkan aktivitas terjadwal mereka, JYP Entertainment mengumumkan bahwa konten Natal yang dijadwalkan dirilis di hari yang sebelumnya dibatalkan karena alasan produksi. Adapun untuk mereka mengumumkan konten video Natal NMIXX Part 2 yang rencananya akan dirilis hari ini telah dibatalkan karena alasan produksi. Kami juga mohon maaf kepada Answer yang telah menunggu dan juga mohon pengertiannya. Terima kasih. Dan seperti inilah bagaimana reaksi dari para netizen yang sudah menunggu bagaimana konten tersebut. Coba kita cek one by one. JYP Entertainment sangat buruk deh dalam melakukan pekerjaan mereka. Oh ya? Mereka tidak akan memfilmkan acara tersebut jika mereka berencana untuk menghapusnya sebelumnya. Pada titik ini saya merasa perusahaan tidak berencana untuk menghentikannya. Keluar dikarenakan mereka sudah syuting konten NMIXX dengannya. Perusahaan ini benar-benar kasar. Jadi sepertinya Jinnie syuting konten Natal dengan grup. Bagaimana para penggemar bisa diyakinkan ketika begitu jelas bahwa Jinnie tiba-tiba meninggalkan grup? Ya, benar juga sih, aneh sih. Ini kan kontennya harus dirilis juga ya di hari sebelumnya. Tiba-tiba dibatalkan karena alasan produksi katanya. Apakah mereka di sini mau ngedit juga bagiannya Jinnie? Mau dihilangkan? Dan untuk berita yang kedua yaitu tentang netizen Korea yang menyebut bahwa NMIXX katanya kalah hype dengan grup generasi 4 lainnya karena terlalu menonjolkan Hyunjin. Wah, kok bisa kayak gitu? Masalahnya apa sih? Yaudah, di sini aku akan langsung saja bacakan seperti apa postingan dari OP yang sudah membahas tentang topik diskusi ini di komunitas online Korea. Gila coy, postingannya panjang banget tapi nggak apa-apa kita baca ya. NMIXX harus menyerah dengan Kyujin dan mulai mengeksplor semua member. Jika Kyujin dibariskan di pusat grup atau sebagai center wanita generasi keempat, dan Kyujin menarik begitu sedikit perhatian sehingga dia akan dianggap sebagai karakter sampingan. Namun jika menyangkut jumlah dorongan yang diberikan JYP Entertainment untuknya di NMIXX, Kyujin menjadi nomor 1 dalam semua hal di grup. Dia juga mendapatkan bagian distribusi paling banyak, dan dia juga diberi bagian killing part, Big Wave, Mia Najiman. Ya nggak sih liriknya, sorry ya, salah lirik. Agensi juga memberinya semua bagian center setiap perform dan memiliki banyak scene dalam musik video. Aku sih merasa ya dia sangat terdorong sampai-sampai anggota lain tidak terlihat. Kenapa? Saat ini ya, agar sebuah grup menjadi besar, perusahaan biasanya mendorong semua anggotanya. Melihat bagaimana mereka mengerahkan segalanya untuk Kyujin, NMIXX sepertinya sudah ketinggalan zaman deh. Jika seseorang dari level Jang Won-young atau Karina didorong seperti itu, aku akan mengerti. Tapi kenapa Kyujin ya? Ngomong-ngomong nih, meski mereka mendorongnya seperti itu, semua orang hanya peduli pada Suhyun. Pada akhirnya agensi bahkan lebih putus asa sekarang setelah Jinnie yaitu Ace Group sudah pergi. Menurutku ya, itu jadi alasan kenapa NMIXX adalah grup generasi keempat terlemah, dikarenakan agensi terlalu mendorong Kyujin. Jadi teman-teman, seperti itulah bagaimana opini dari COP tadi. Dan coba sekarang kita lihat seperti apa komentar-komentar dari netizen lainnya menanggapi bagaimana postingan dari COP.
Ya, ini hanya bukti bahwa JYP sangat buruk dalam membaca tren. Saat ini daripada keterampilan saja, orang tuh lebih tertarik loh pada visual yang dapat memikat orang. Sehingga member itu biasanya akan dijadikan center. Misal nih, Jang Eun-young, Karina, ataupun Haerin. Cara lain ya untuk menarik perhatian adalah mereka harus mendistribusikan line bernyanyi. Dan juga center secara adil untuk semua anggotanya. Contoh nih ada Lee Serapim. Tapi JYP bahkan tidak berhenti setelah apa yang terjadi pada Miss A dahulu. Manajemen JYP mungkin berpikir bahwa dia akan menjadi penarik stan dan itulah mengapa mereka mendorongnya. Tapi tidak ada yang pernah berpikir seperti ini. Tidak peduli seberapa cantiknya Sohyun, dia bukanlah center, dan tidak peduli seberapa berbakatnya Kyojin, dia juga bukanlah center. Bagiku, yang layak menjadi center adalah Jinni. Tapi siapa yang akan menjadi center sekarang? Mereka sangat mendorong Kyojin, bahkan di Mama. Dia adalah satu-satunya yang berada di puncak set. Itu membuatku bertanya-tanya, why? Semua orang akan berpikir bahwa dia akan setingkat dengan center Jang Eun-young atau semacamnya. Saat ini tidak semua orang yang berkinerja bagus dan berbakat harus menjadi center loh. Juga semua anak generasi keempat berbakat, jadi aku bahkan tidak yakin apakah Kyojin menonjol dalam hal keterampilan saja. Sejujurnya sih ya, meskipun Kyojin sangat berbakat, dia tidak punya star factor loh sebagai selebriti. Jadi dia agak memiliki vibes anak berbakat dari pertunjukan bakat sekolah menengah atas. Wih gila ya, komentarnya pedas-pedas semua ya. Wow. Dan guys, kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Tapi aku paham sih, untuk JYP Entertainment kan memang sangat menonjolkan keterampilan dan juga bakat dari idolnya gitu loh. Bukan hanya visual doang. Tapi mereka emang cari member yang all rounder. Baik dalam dance mereka bisa, dalam menyanyi juga bisa, rap juga bisa. Untuk Kyojin kan salah satu member yang all rounder ya. Dia itu bisa semuanya teman-teman. Jadi ini yang membuat dia dijadikan center oleh JYP Entertainment. Seperti itu sih. Dan kita akan beranjak ke berita yang ketiga, datanya dari Blackpink in your area. Mana nih sorenya para Blink? Absen dulu di kolom komentar ya. Nah, berbicara tentang Blackpink, baru-baru ini banyak banget dari netizen Korea yang terpukau banget dengan bagaimana outfit super mewah dari para member Blackpink. Dan untuk outfit-outfit mereka dapat kalian perhatikan, wow, ada Jennie dengan outfitnya yang seperti ini, Jisoo, wow, so beautiful banget, Lisa apalagi, dan juga Rose yang super-super kece banget. Wow, gila gak sih? Amazing banget mereka dengan outfit itu, bersinar banget dan juga mereka kelihatan cantik parah, serius. Dan sekarang coba kita lihat bagaimana reaksi dari para netizen Korea setelah melihat bagaimana penampilan super amazing dari para member Blackpink dengan outfit mereka yang mewah. Jisoo benar-benar terlihat seperti seorang putri sih. Dan Lisa juga terlihat seperti bintang pop. Lol, Rose juga memiliki aura yang berbahaya. Berbahaya dalam artian kayak mampu membuat kalian terpikat, saking berbahayanya nih. Seperti orang yang mengendari sepeda motor. Iya, Rose emang kayak gitu teman-teman, vibe-nya dia. Sangat cocok sih untuk dia. That's right. Wow, sungguh ya luar biasa. Bagaimana merek masing-masing membuat pakaian untuk konsep mereka. Sungguh mereka hidup di dunia yang berbeda. Bukan lagi. Beda banget dunianya emang mereka. Saya harap Rose membuat konsep rockstar suatu hari nanti. Kayaknya bakalan buat deh. Apalagi di Pink Venom, Rose kan udah kasih kode, udah kasih clue sama kita. Rock and roll. Nah, gitu loh Rose di Pink Venom. Jadi kayaknya next comeback nih, solo comebacknya dia itu bakalan pakai konsep yang rock. Jennie sangat cantik sih, mengingatkanku pada gaya solonya. Bukan lagi ya, dia hanya Chanel pada saat ini. That's right. Emang benar-benar human Chanel sih. Mengapa Jennie hanya mengunggah foto di story Instagram miliknya ya? Foto-foto itu memiliki kualitas yang pantas untuk ada di feed-nya. Dan kalau kalian sendiri gimana nih reaksinya setelah melihat bagaimana penampilan dari para member Blackpink dengan outfit mereka yang mewah? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Apakah kalian juga terpukau dan juga mungkin udah tidak sabar lagi melihat bagaimana Blackpink datang ke Indonesia dan juga konser di Jakarta? Wah, kayaknya banyak banget yang gak sabar ya. Tunggu, sabar dan juga siapin kesehatan paling penting, oke? Kalau kalian sakit nonton konser kan kagak asik. Pokoknya semangat menunggu teman-teman. Semangat! Dan untuk berita terakhir kita akan membahas tentang K-netizen yang katanya kaget setelah menyadari bahwa Seungri akan dibebaskan dari penjara hanya dalam waktu 2 bulan. Kenapa kaget? Why? Sekedar untuk informasi, awal tahun ini Mahkamah Agung Korea Selatan itu sudah menyelesaikan hukuman 1,5 tahun penjara untuk Seungri. Nah, sebelumnya Seungri kan didakwa ya atas total 9 dakwaan pidana pada Januari tahun 2020. Dan selama persidangan pengadilan militer pertamanya, Seungri dinyatakan bersalah atas semua 9 dakwaan dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara.
Namun, setelah mengajukan banding lagi, Pengadilan Tinggi Militer mengurangi hukumannya menjadi 1,5 tahun saja. Dan setelah Seungri keluar dari militer pada tanggal 9 Juni tahun ini, dia kemudian dipindahkan ke penjara sipil. Netizen kemudian marah karena media saat itu melaporkan bahwa Seungri akan dibebaskan dari penjara hanya dalam waktu 8 bulan. Sekarang sudah sekitar 6 bulan sejak transfernya Seungri, dan Seungri sekarang menunggu pembebasannya pada bulan Februari 2023. Seiring berjalannya waktu dengan cepat, banyak netizen Korea terkejut, menyadari bahwa hanya tersisa 2 bulan hingga Seungri dibebaskan, dan khawatir ia mungkin akan melanjutkan aktivitasnya di YouTube. Adapun untuk netizen-netizen berkomentar seperti ini, wah, saya kira kita akan melihatnya di YouTube sekarang. Wih, dia akan beralih ke YouTube ya? Ya ampun, tolong ya jangan kembali ke YouTube. Aku tidak ingin melihat Anda di semua platform. Apa? Wah, dia dibebaskan hanya dalam 2 bulan lagi ya? Saya tidak peduli apakah dia dibebaskan atau enggak. Bagaimana dia sudah dibebaskan ya? Dia akan kembali ke dunia bawah itu. Dunia bawah maksudnya kayak gimana nih? I don't understand about that. Wow. Oke, teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana reaksi dari netizen Korea yang terkejut. Katanya sih mereka itu nggak pengen lihat Seungri di YouTube. Tapi kalau nggak mau nonton Seungri kan gampang juga ya. Maksudku kan kalau kita ke YouTube, itu kan perlu kemauan diri kita sendiri, ya nggak? Soalnya video di YouTube kalau kita nggak puter itu nggak akan terplay loh. Ya nggak, teman-teman? Simple sih caranya. Kenapa dibawa ribet? Oke, teman-teman, berita dari Seungri tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi dari industri musik K-pop di next time hanya di channel Yusril Keep. Nah, buat kalian yang tidak mau ketinggalan apapun, langsung aja subscribe channel YouTube ini and don't forget to bunyikan loncengnya. Kring. I'm Yusril Keep pamit. Thanks for watching, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. See you next time in the next video. Goodbye.